Siapa nih di sini yang udah lama jualan di Shopee, katakanlah mungkin 6 bulan ataupun 7 bulan jualan di Shopee, tapi belum ada perubahan yang signifikan? Oke guys, don't worry, cause you're not alone. Karena sebelumnya akun istri aku juga seperti itu ya. Sudah 6 bulan ataupun 7 bulan jualan di Shopee, cuman laku 2 ya selama 6 bulan itu. Nah, tapi itu sebelum kita tahu tip and triknya. Nah, perlu banget kita garis bawahi bersama bahwa belajar itu penting banget ya ketika kita menekuni sesuatu. Karena sesuatu yang kita jalani, kita tekuni tanpa ilmu dan pengetahuan, bisa jadi proses berkembangnya lama ataupun mungkin akan berujung sia-sia ya. Hai guys, welcome back to my channel di Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau share tip and trick gimana sih caranya laris jualan di Shopee. Ini aku share berdasarkan pengalaman pribadi aku ya guys. Alhamdulillah aku udah punya 2 toko ya di Shopee dan dua-duanya sudah Star Plus. Nah, untuk toko aku sendiri itu alhamdulillah 2 bulan masuk di bulan ketiga ya, masuk 3 bulan itu sudah naik jadi Star. Nah, untuk akun istri aku tadi itu agak lama ya baru naik jadi Star karena aku di awal fokus ngembangin toko aku dulu. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya dan bisa membantu teman-teman khususnya yang pemula ya jualan di Shopee. Tapi sebelum itu, boleh ya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku seputar tip, trik, and tutorial. Oke guys, ketika kita belajar itu penting banget kita untuk mengumpamakan diri kita sebagai kelas kosong ya. Ini aku ingat banget ketika aku baca sebuah buku ya, karena kalau gelas penuh itu tidak bisa diisi. Ini maksudnya kalau kita tidak bisa menerima informasi ataupun ilmu baru dari orang lain, itu mungkin kita bisa udah tahu kok, udah ini kok gitu. Jadi tidak akan ada informasi yang mungkin bisa kalian terima gitu, tidak ada ilmu baru yang akan kalian terima. Sebenarnya ilmu itu bisa kita dapatkan dari siapa aja ya, dan dari berbagai sumber. Aku teringat banget ya dengan satu kata-kata, aku akan berterima kasih banget bagi orang yang mau mengajari aku satu huruf. Jujur li, aku awalnya tuh belajar dari YouTube ya. Ada beberapa channel YouTube yang aku tonton seperti channel Kak Ayu Catur, Devi, dan lain-lain ya. Nah, selain itu juga aku dari buku ya, tapi aku nggak beli buku fisik karena harganya lumayan mahal ya. Jadi aku beli bukunya tuh tidak dalam bentuk fisik ya, karena jujur li waktu itu aku masih keterbatasan dana ya. Jadi aku beli soft file ya. Itu kalau soft file harganya lebih murah. Dan jangan lupa ketika kalian belajar langsung dipraktekin atau sambil dipraktekin, karena ketika kalian belajar teori terus dipraktekkan itu akan lebih dapat ilmunya. Percaya ya kawan-kawan ya. Oke, langsung aja ya guys, kita ke topik pembahasan gimana sih caranya laris jualan di Shopee. Yang pertama, kalian lengkapi etalase kalian itu dengan foto real pic dan video real pic. Nah, ini sudah pernah aku bahas di video sebelumnya ya, cara upload produk yang baik dan benar. Apalagi produk baru ya yang belum ada rating ataupun belum ada bintang, itu susah banget ya buat make sure customer. Jadi dengan kita membuat video real pic dan foto real pic itu mungkin bisa membantu customer untuk lebih make sure atau meyakinkan dalam membeli produk kalian. Yang kedua, buat deskripsi yang lengkap yang menjelaskan mengenai produk kalian seperti bahannya apa, detail size beserta rekomendasi usia. Dan ini juga sudah aku bahas di video sebelumnya ya. Yang ketiga, buat harga coret atau diskon. Nah, ini penting banget ya. Ketika kalian mengupload produk di Shopee, jangan pernah kalian buat harga mati ya. Maksudnya seperti ini, misalnya baju anak nih ya. Kalian pingin jual harganya ini 30.000. Kalian jangan langsung bikin harganya 30.000. Kalian jangan langsung bikin harganya 30.000. Kalian up dulu 20% atau 30% boleh ya. Nanti baru kalian buat diskon. Karena seperti ini ya, ketika kalian sudah membuat harga dan sudah upload, terus kalian mau ubah lagi tuh harga, katakanlah mau up gitu ya, itu nggak bisa ya. Mungkin ketika kalian mau merubahnya bisa gitu,
Tapi nanti masalahnya itu muncul ketika kalian mau buat diskonnya gitu ya. Itu nanti dari Shopee-nya akan muncul notif sebagai aktivitas yang mencurigakan gitu. Yang keempat, ikuti program Shopee. Nah, di Shopee itu ada program gratis ongkir dan cashback ekstra. Kalian boleh ikut dua-duanya ya, atau mau ikut program gratis ongkir ekstra aja boleh. Tapi kalau misalnya kalian mau ikut cashback ekstra, itu kalau nggak salah, kalau nggak ada perubahan ya, harus ikut gratis ongkir ekstra. Nah, dari kedua program Shopee ini, ada biaya layanan ya, yang nantinya akan dipotong dari penjualan kalian ya. Nanti aku akan buat videonya mengenai gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Apa sih bedanya gratis ongkir biasa dengan gratis ongkir ekstra? Sepemahaman aku ya guys, gratis ongkir biasa itu nominal belanjanya lebih besar, tapi gratis ongkirnya lebih kecil. Dan seringnya itu gratis ongkirnya nggak full ya. Nah, kalau gratis ongkir ekstra itu nominal belanjanya lebih kecil, tapi gratis ongkirnya lebih besar. Menurut aku ikut program gratis ongkir ini ngebantu banget ya. Jujur li aku pernah tidak ikut program gratis ongkir ekstra karena biayanya yang lumayan gede ya. Tapi aku coba ya beberapa minggu, sekitar 2 atau 3 minggu, itu toko Shopee aku ya mengalami penurunan yang cukup cukup signifikan gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi program gratis ongkir ekstra, dan ketika kita ikut itu kan kita harus nunggu ya, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ya baru dapat ikut gratis ongkir ekstra lagi. Nah, saran aku untuk program gratis ongkir ekstra kalian ikut aja ya, karena itu akan mengebantu penjualan kalian. Oke, aku akan buat perbandingan ya guys, kenapa kalian harus ikut program gratis ongkir ekstra. Katakanlah di Pekanbaru ada 2 toko yang menjual produk yang sama ya. Kita umpamakan toko A dan toko B ya. Nah, untuk barangnya kita umpamakan dompet ya. Nah, di toko A dompet ini seharga 42.000. Di toko B dompet ini seharga 40.000. Untuk tujuan pengirimannya sama-sama ke Rokan Hilir ya. Kita umpamakan ongkirnya ke Rohil ini 20.000 ya. Nah, di toko A karena dia mengikuti program gratis ongkir ekstra, itu dia dapat subsidi ongkir sebesar 20.000. Di toko B karena dia tidak mengikuti gratis ongkir ekstra, hanya gratis ongkir biasa, dia hanya mendapatkan subsidi ongkir sebesar 10.000. Jadi di toko A ini dia mendapatkan subsidi ongkir full ya, 0 rupiah, tidak ada bayar ongkir sama sekali. Sementara di toko B karena dia cuma mendapatkan subsidi ongkir 10.000, jadi dia masih harus membayar ongkir sebesar 10.000. So, kalau kita total di toko A ini, jika dia membeli dompet ini, dia cuma membayar 42.000. Sementara di toko B, dia harus membayar 50.000. Nah, si customer jika membeli di toko A ini, dia bisa nge-save atau menghemat sebesar 8.000 rupiah. Jadi seperti itu ya contohnya. Jadi secara logis, customer akan lebih memilih di toko A ini ya, karena dia bisa menghemat 8.000. Walaupun dari segi harga di toko A ini lebih mahal. Oke. Yang kelima, aktifkan pengiriman hemat di opsi pengiriman kalian ya. Ini ngebantu banget ya. Jadi untuk pilihan pengiriman itu ada reguler, hemat, sama kargo ya. Ini cukup mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu barang ya. Oke guys, langsung aja ya kita praktekin ya. Oke guys, untuk contoh aku ambil dari timbangan ya, karena kebetulan kemarin tetangga aku yang lagi diet ya, dia minta tolong belikan timbangan badan ya. Nah, jadi tetangga aku tuh cukup sering ya guys minta tolong belikan barang, minta tolong carikan barang gitu. Nah, aku nanti ambil untung sekitar 10.000 sampai 15.000 ya. Nah, oke, langsung aja kita contohkan ya, kita perumpamakan. Nah, ini aku mau coba cekok di toko ini ya. Nah, ini harganya 58.000, mereknya Perfect Steps. Kita coba ya. Nah, di sini kan kita kena ongkir ya 4.000 ya. Nah, ternyata di sini dia mengaktifkan paket reguler dan hemat. Jadi kita pilih hemat aja ya. Biasanya sih perbedaan waktu kirimnya itu ya antara reguler dengan hemat. Kalau dari Jakarta ke Pekanbaru ya, ataupun Bandung Pekanbaru, itu biasanya selisihnya cuma 1 hari. Nah, kita coba check out toko satunya lagi ya.
Ini sama mereknya ya, Perfect Steps. Barangnya sama ya. Nah, di sini kan kalau kita pakai regular kena ongkir 15.000. Nah, pas kita cek lagi ternyata tidak ada opsi hemat di sini ya. Jadi kalau untuk aku pribadi, karena aku jualan ya juga pingin ambil untung, jadi aku akan lebih pilih yang hemat tadi. Nggak apa-apa, lebih lambat 1 hari. Jadi walaupun mungkin dari segi harga di toko ini ya, Kuyasi ini lebih mahal ya, 2.500 ya, sekitar segitu ya. Tapi kalau secara umum itu jatuhnya lebih murah di sini ya, karena tadi ongkirnya cuma 4.000, di toko satunya lagi ongkirnya 15.000. Jadi masih menang hemat di sini ya, di toko Kuyasi ini. Jangan lupa. Nah, untuk mengaktifkan hemat, kalian bisa masuk ke menu toko saya. Terus tekan pengaturan ya. Terus opsi pengiriman. Nah, di sini kalian harus aktifkan hemat ya. Untuk pilihan hematnya kalian harus aktifkan. Nah, kalau misalnya untuk produknya kalian mau aktifkan hemat di sini ya, kalian masuk ke produk kalian. Oke, terus masuk ke ongkos kirim. Nah, terus di sini ya ada hemat ya. Kalian bisa nonaktifkan atau aktifkan di sini. Jangan lupa ya, aktifin juga untuk opsi pengiriman instan ya. Karena ini ngebantu banget untuk customer kalian yang pingin nyampe di hari yang sama, yang urgent gitu. Yang keenam, beriklan. Nah, salah satunya untuk mendongkrak penjualan, kalian bisa beriklan di Shopee ya. Iklannya itu mulai dari 2.500. 2.500 itu biasanya 8 klik ya. Oke, kalian bisa masuk ke menu toko saya ya. Terus klik promosi toko. Nah, di sini ada nih. Biasanya sih menunya di sini ya, di fitur promosi ini, tapi di sini agak ke bawah ya, iklan Shopee. Nah, coba sekarang. Saran aku kalian pakai iklan pencarian aja ya, biar ketika ada orang yang ngetik di mesin pencarian itu ya, produk kalian bisa muncul di 10 teratas lah. Nah, untuk iklan aku sarankan kalian iklankan produknya yang sudah banyak terjual ya, atau winning produk ya. Aku coba ini ya. Nah, kalian tentukan modal. Kalian mau buat total modal atau modal harian. Aku sih biasanya pakai modal harian aja ya. Aku bikinnya biasanya 2.500 atau 3.000. 3.000 itu biasanya 10 klik. Nah, kalian bisa tetapkan tanggal atau tanpa batas ya. Nah, biasanya aku kalau beriklan itu coba 2 atau 3 hari ya. Jadi aku pilih 2 hari misalnya ya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 23 misal seperti itu. Nah, setelah itu kalian klik lanjut. Nah, setelah itu kalian klik aktifkan iklan. Yang ketujuh, buat video. Ini cukup ngebantu juga ya untuk mendongkrak penjualan kalian. Dan saran aku, bagusnya videonya itu original ya, jangan ada watermarknya ya. Nah, ini contoh beberapa video yang aku buat ya. Akhir-akhir ini memang viewsnya agak gimana ya, agak susah ya trafiknya ya. Padahal sebelumnya untuk capai ratusan itu gampang banget ya. Nah, saran aku untuk video kalian bikin original ya, jangan ada watermarknya seperti ini ya. Kalau nggak ada watermark itu lebih gampang naiknya. Nah, di Shopee Video itu juga ada voucher cashback ya, sampai dengan 40% dan juga gratis ongkir biasanya ya. Jadi ada spesialnya juga ya kita belanja di Shopee Video. Yang kedelapan, lakukan live streaming. Nah, ini ngebantu banget ya untuk mendongkrak penjualan kalian. Karena seperti ini, ada istimewanya ya ketika customer kalian itu belanja di live ya, dia bisa mendapatkan diskon tambahan. Kalau misalnya dari pagi sampai jam 12 itu ada diskon 10%. Dari jam 12 sampai jam 2 siang itu ada diskon 20%. Jam 8 malam sampai jam 12 malam itu ada diskon 20%.
Jadi jika customer kalian mau mendapatkan harga lebih murah, silahkan mampir di live kalian. Kalian bisa ajak customer kalian itu untuk menonton live kalian ya. Tapi jujur Li, di sini kalian harus sabar ya, karena penonton di Shopee Live itu ya tidak seramai di platform sebelah ya, yang mungkin bisa puluhan sampai ratusan gitu. Nah, kalau di Shopee itu kadang yang nonton itu cuman 2, 3, 5, bahkan 0 ya, tidak ada yang nonton sama sekali. Aku sering tuh ya ketika live udah 30 menit tidak ada yang nonton gitu. Kadang ketika masuk di menit 40 baru ada yang masuk gitu ya, 1 atau 2 penonton gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun kadang seperti itu ya, penontonnya cuma 2, 3 gitu ya yang stay gitu, alhamdulillah ada yang beli gitu ya. Kadang 2 orang, kadang 3 orang, dan kadang juga nggak ada ya, juga pernah gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video aku kali ini. Walaupun mungkin omset aku tidak sebesar seller-seller lain yang udah gede gitu ya, yang mungkin ratusan atau bahkan lebih gitu ya. Tapi semoga apa yang aku sering ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian, khususnya teman-teman pemula dalam meningkatkan omset toko, dalam mengembangkan toko Shopee kalian ya. Karena jujur ya, kalau kalian pernah lihat video aku sebelumnya yang aku ngeser dapat omset 52 juta lebih ya, itu sebenarnya untuk stok barang aku nggak nyampe separuhnya gitu. Jadi aku tuh kayak putar-putar gitu ya. Jadi ketika habis stok ini aku beli, mau habis stok ini aku beli gitu. Jadi putar-putar gitu. Oke guys, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like ya. Terima kasih.